Halo Leo, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu di minggu ini. Dan seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu ya. Ini tidak diperuntukkan untuk kamu secara personal. Dan ya, energi dan pesan yang disampaikan lewat kartu ini juga bisa terbalik. Ya, bisa jadi energi atau pesan yang disampaikan bukan milik kamu, tetapi seseorang yang dealing sama kamu, atasan kamu, partner kamu, atau bisa jadi pasangan kamu yang mempengaruhi peruntungan kamu di minggu ini. Dan ya, anggaplah ini sebagai fun reading. Ambil sisi positif atau motivasi yang bermanfaat untuk kamu jalankan di dalam melakukan aktivitas kamu sehari-hari di minggu ini ya. Oke, ada Queen of Wands, Two of Swords, Knight of Wands, Strength, Ten of Swords, Queen of Pentacles, Page of Cups, dan di bottom of the deck kamu ada Five of Cups dan Two of Pentacles. Sepertinya ada beberapa di antara kamu dihadapkan pada kebimbangan ya setelah kamu mendapatkan kabar atau kamu khawatir nih kalau ada nanti ibarat tagihan, billing, atau kebutuhan-kebutuhan yang nggak bisa kamu tuntaskan atau penuhi. Ya, ada semacam kekecewaan. Ya, bisa jadi kekecewaan ini terhadap diri sendiri ataupun terhadap orang lain yang merugikan kamu. Ya, kamu fokus terhadap hal-hal yang merugikan kamu di sini ya. Ya. Saya ngelihat kamu adalah energi ini. Queen of Wands ini adalah seseorang yang sebenarnya bisa melakukan segala sesuatunya dengan benar ya. Dan mungkin di minggu ini kamu akan melakukan sesuatu yang lebih benar, yang lebih tepat, lebih baik dibandingkan di minggu-minggu lain. Ya, ini juga adalah seseorang yang sebenarnya adalah seseorang yang atraktif, menarik, charming, ya, percaya diri, ya, independen. Dia ini sibuk, cantik, ganteng, ya, brilian. Tetapi terkadang keyakinan atau kepercayaan dirinya ini bisa terganggu ketika ada masalah ya, ketika dia mengalami semacam penolakan ya atau kegagalan. Ya, jadi kadang juga masalah kesehatan mempengaruhi semangat dia di dalam berkarir atau mencari peluang-peluang baru untuk meningkatkan karirnya. Ya, Two of Swords di sini adalah situasi emosi kamu yang tidak stabil, nggak balance ya, semacam situasi yang terblok, emosi yang terblok. Ya, di sini mata ketiga itu tertutup. Ya, ibarat kita itu menutup mata, kita tidak bisa melihat jelas nih apa di depan kita, ya siapa di belakang kita, ya apa kira-kira risiko yang akan kita dapatkan, keputusan-keputusan apa yang sebaiknya harus kita lakukan, bagaimana arah dan tujuan dan kemana kita harus berjalan. Nah, ketika mata kita tertutup, ibarat seperti itu ya, pikiran itu tertutup, ide-ide juga itu mandek. Ya, sebenarnya kamu di sini adalah sosok yang kreatif ya, imajinatif gitu. Cuman ketika kamu mengalami kegagalan atau kehilangan sesuatu yang merugikan kamu, ini mempengaruhi mental atau kepercayaan diri kamu. Kepercayaan diri tadi itu menurun, ya. Knight of Wands di sini adalah energi yang memiliki kemampuan untuk masuk dia ke situasi emosi yang sangat dalam ya. Tetapi dia juga bisa tiba-tiba bangkit lagi. Ya, dia pengen menetralkan kondisi emosinya lagi ya, ibarat kebangkitan ya. Oke, aku gagal nih di sini, tapi aku nggak akan berhenti, aku akan coba lagi, semacam gitu nih. Ada optimisme datang dari dalam diri kamu sendiri, atau bisa jadi karena pengaruh orang-orang di sekitar kamu. Bisa jadi ini orang di sekitar kamu yang mempengaruhi kamu untuk bangkit kembali adalah Scorpio, Cancer, Pisces ya. Atau bisa jadi ini adalah diri kamu sendiri. Kamu belajar dari kegagalan atau kerugian-kerugian yang kamu alami.
Ya, kamu memiliki optimisme di dalam diri kamu, dan ini terinspirasi dari daya imajinasi kamu yang tinggi. Daya imajinasi yang tinggi ini mempengaruhi ide-ide kreativitas kamu dan mempengaruhi rasa percaya diri kamu ya. Jadi walaupun jatuh, bangun lagi. Dan kamu tahu ini kemana arah tujuan kamu selanjutnya. Ya, ini juga bisa merupakan representasi dari orang ya, atau kamu yang memiliki kepercayaan diri untuk berpetualang lagi nih ya, untuk mencari sesuatu yang lain ya. Oke, aku gagal di sini, terus ya kenapa rupanya aku cari lagi yang lain, semacam gitu ya. Berani dia, antusias ya. Ini sosok yang karismatik, juga impulsif. Ada beberapa di antara kamu merupakan atlet di sini ya, senang olahraga, memiliki passion untuk hidup ya, untuk sukses ya. Juga ada strength ya, ini adalah energi kamu ya, kepercayaan diri. Kamu memiliki energi yang sangat power di dalam diri kamu ya. Itu hal wajar ketika orang mengalami masalah, kegagalan ya, akan mempengaruhi rasa kepercayaan diri. Tapi karena kamu memiliki energi dasarnya power ya, selama kamu bisa mengontrol diri, tidak impulsif di dalam bertindak, atau selama kamu tetap mengevaluasi setiap langkah atau jejak kamu sebelum-sebelumnya dan memperbaiki apa kira-kira tindakan atau sikap kamu ke depan yang harus diperbaiki ya, atau apakah kamu harus meningkatkan kualitas kamu di dalam berbicara atau mengekspresikan ide-ide kamu, atau meningkatkan pengetahuan kamu berhubungan dengan bidang kamu, atau yang berhubungan dengan karir yang kamu inginkan, yang dibutuhkan gitu ya. Misalnya kamu nih melamar suatu pekerjaan gitu ya, terus kamu ditolak di bidang ini gitu. Nah, kamu coba lagi melamar di perusahaan yang lain dengan bidang yang sama, terus ditolak lagi gitu ya. Mungkin ada nih hal-hal yang harus kamu perbaiki. Bagaimana kamu mengekspresikan ide kamu ya. Mungkin jangan terlalu banyak bicara di sana, langsung to the point aja. Ya, ambil poin-poin pentingnya, atau menjadi diri sendiri, tetapi jangan terlalu berlebihan. Jangan terlalu overconfidence gitu ya. Tetap stay in control. Mungkin sikap atau perilaku juga menjadi penilaian bagi interviewer, orang yang terlibat interaksi sama kamu gitu ya, orang yang menginterview kamu misalnya. Ya, Queen of Pentacles ya. Energi ini adalah energi Virgo, Capricorn, Taurus. Bisa jadi ini adalah pengusaha, orang tua kamu, atau orang terdekat kamu yang dealing sama kamu. Ya, bisa jadi ini adalah interviewernya tadi yang punya usaha ya, atau pimpinan yang menginterview kamu, dan dia memiliki penilaian tersendiri terhadap bagaimana kamu di dalam mengekspresikan ide, pengetahuan kamu, atau bagaimana kamu mengekspresikan sikap kamu, posisi kamu sebagai interviewee ya. Ini adalah sosok yang mengetahui apa yang dibutuhkan untuk keperluan dia, keperluan perusahaan yang dia kelola atau usaha yang dia kelola. Dia tahu sosok, karakter, personality, ataupun kualitas dari, misalnya kalau dia mau merekrut seorang pegawai nih, dia tahu mana nih seseorang yang cocok, yang pas di bidang tertentu dan juga di tempatnya dia itu gitu ya. Karena dia juga ingin menjaga stabilitas di dalam usaha yang dia jalankan ya. Ini adalah sosok yang juga glamor ya, terlihat glamor ya. Kadang terlihat dia seperti sombong dari luar karena dia terlihat mewah, tapi bukan berarti dia sombong. Dia adalah sosok yang baik ya. Mungkin ada beberapa di antara kamu dealing dengan energi ini ya. Justru energi ini yang ibaratnya ngekat koneksi kamu dengan suatu pekerjaan di sini ya, karena dia memiliki power di sini ya. Tapi bisa jadi ada nih ya sesuatu hal atau poin-poin yang kamu enggak perhatikan, yang dia benar-benar butuhkan ya, yang dia ada poin-poin yang dia butuhkan dari orang yang ingin dia rekrut nih, yang ingin dia hire, dan sepertinya poin-poin itu tidak kamu tunjukkan ya.
Oke, ada Page of Cups. Ya, di end of this week ada Page of Cups. Ini menunjukkan bakalan ada perasaan-perasaan yang membuat kamu senang di minggu ini. Ini juga merupakan kabar, ya, bisa jadi akan ada lagi kabar baik lagi ya setelah kamu mengalami kegagalan. Ya, ada lagi nih panggilan lagi, ya. Dan kamu di sini masih tetap terjaga emosinya ya, walaupun sempat down, tapi bisa senang lagi. Atau bisa jadi ada hal-hal lain nih ya, kegiatan-kegiatan di luar dari masalah pekerjaan. Bisa jadi di lingkungan pertemanan kamu atau di organisasi di mana kamu terlibat. Ini menghadirkan suasana yang membuat kamu bahagia di minggu ini. Ya, ini juga bisa seseorang yang hangat, yang pemalu, sensitif, kreatif, ya. Ya, bisa jadi ini adalah seseorang yang dealing sama kamu, yang ketika kamu berkomunikasi dengan dia, kamu merasa damai ya. Yep. Oke, saya akan klarifikasi untuk setiap kartu untuk Leo. Leo, please. Beberapa di antara kamu saya ngelihat ini pandai berakting ya, senang melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas berdasarkan hobi kamu, seperti main musik ya, teater, acting, drama. Ini cocok nih jadi konten creator, jadi tiktoker. Oke. Dan ya, untuk kartunya ada The World, Judgment, Nine of Pentacles, Queen of Pentacles, The Moon, Eight of Cups, Nine of Wands. Ya, seperti yang saya katakan tadi ya, sepertinya Queen of Pentacles di sini adalah seseorang yang membuat kamu kecewa. Ya, energi Virgo, Capricorn, Taurus. Ya, ada juga Scorpio, Cancer, Pisces. Ya, ini yang membuat kamu emosional, sedih. Emosi kamu gak stabil, up and down. Dan ini yang menutup mata batin kamu atau menutup mata ketiga kamu ya. Semuanya terasa gelap, kabut. Jadi ketika kamu dihadapkan pada pilihan-pilihan karir, pilihan hidup ya, kamu dihadapkan pada kondisi dilema, kamu belum bisa melihat dengan jelas nih jalan mana yang akan menuntun kamu ke arah kesuksesan atau ke jalan yang terang ya. Sepertinya perlu di sini bagi kamu untuk evaluasi ya, ke belakang lagi, self correction itu perlu di sini. Apa kira-kira poin-poin yang membuat kamu kehilangan peluang-peluang di sini? Apa poin-poin yang membuat kamu dikecewakan? Ya, bisa jadi bukan kamu yang dikecewakan, tapi kamu yang mengecewakan seseorang di sini. Ini juga bisa vice versa ya. Ya, di sini sepertinya harus ada kejujuran terhadap diri sendiri, kekurangan diri sendiri. Mungkin kamu ngerasa kamu adalah seseorang yang kompeten, kreatif, yang berkualitas gitu ya. Kamu sangat-sangat percaya diri dengan diri kamu sendiri, tapi terlalu over juga sepertinya mungkin ini ya. Setiap orang kan berbeda gitu ya. To be proud of ourselves, menjadi bangga dengan diri sendiri itu bagus banget gitu ya. Tapi kalau sesuatu itu terlalu over, bisa jadi itu bukan sesuatu yang dibutuhkan oleh orang lain gitu. Malah orang lain menganggap ini sombong banget ini orang gitu, atau ini terlalu percaya diri banget ini orang gitu ya. Jadi harus ya jujur terhadap diri sendiri, terus belajar memahami karakter orang lain supaya tahu juga nih apa yang diinginkan orang lain dari kitanya gitu ya. Mungkin ada beberapa di antara kamu di sini terlalu banyak bicara gitu ya, dan orang yang dealing sama kamu di sini nggak suka lihat orang yang terlalu banyak bicara gitu. Dia lebih suka poin-poin penting yang kamu ungkapkan, atau hal-hal yang dia butuhkan aja yang kamu berikan gitu. Nggak usah berlebihan, ibarat seperti itu ya. Oke, saya melihat sepertinya kamu memiliki banyak beban di sini ya. Tapi ketika kamu dealing dengan Scorpio, Cancer, Pisces, mungkin akan ada kabar baik atau berita baik yang
sedikit mengobati hati kamu di minggu ini. Ya. Kalau kamu terus-terusan terjebak di sini nih ya, di rasa frustasi ini, ya patternnya itu bisa sama ke depannya. Ibaratnya contohnya ya, kamu gagal nih dapat pekerjaan, udah dapat panggilan gagal, terus ke depannya dapat panggilan gagal, selalu dapat panggilan tapi selalu gagal gitu. Artinya ada mata rantai di sana, atau sikap, cara pandang kamu, atau mungkin energi kamu itu harus diputuskan di sana. Ada rantai yang harus kamu putuskan koneksinya. Kalau enggak itu sama terus gitu. Seperti karmic cycle gitu ya. Oke. Support, your life purpose fully support you. Ya, ini spiritual guidance kamu ya. Dan beberapa di antara kamu sepertinya walaupun kamu belum jelas nih pekerjaannya sekarang ya, ada masalah pun, ada kekurangan dalam hal keuangan pun, sepertinya masih ada yang nge-support kamu, orang-orang yang mencintai kamu. Ya, masih ada, bisa jadi masih ada tabungan gitu ya, yang bisa kamu gunakan untuk kebutuhan ke depan. Ya, ada, you are on the right path. Keep doing what you are doing because it's working. Ya. Beberapa di antara kamu sepertinya sudah berada di bidang atau pada aktivitas karir yang sudah tepat bagi kamu ya. Mungkin masalah di sini lebih terletak pada situasi emosi kamu saja ya, merasa bimbang, merasa bingung, merasa kekurangan ide, kreativitas. Apalagi kalau kamu adalah content creator atau musician atau creator itu ya, kalau emosinya nggak stabil, dia ada masalah, ini akan membatasi kreativitasnya. Itu kepala itu mandet gitu. Jadi kalau misalnya dia mau berkarya lagi, itu kayaknya stuck, nggak ada ide gitu. Jadi kalau menurut saya ya, perlu ini sepertinya bagi Leo, jalan-jalan dulu ya, jalan-jalan, traveling, refreshing, menenangkan diri gitu ya. Mungkin kamu suka di sini bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar kamu. Ada baiknya sepertinya kamu menarik diri sendiri dulu gitu ya, evaluasi diri gitu ya. Oke, ada time to decide. Make a decision based on your heart's true desire. Ya, ketika kamu dihadapkan pada kebingungan di sini ya, pastikan kamu berada pada situasi yang tenang. Ya, seperti yang saya katakan tadi ya, mungkin kamu adalah seseorang yang terlibat lingkungan sosial yang sangat ramai sekali, senang berteman gitu ya. Ya, senang kesana kesini ya. Ini bisa melunturkan identitas, ini ya, identitas bawaan dari dalam diri kamu sendiri, atau bisa menutup mata batin kamu ya di dalam mengambil keputusan. Bisa jadi keputusan-keputusan yang akan kamu lakukan nanti bukan berdasarkan apa kata jiwa kamu. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ada baiknya ini evaluasi diri ya, mundur dulu selangkah gitu ya. Evaluasi diri, menutup diri dulu seperti The Hermit ya. Dia mengevaluasi perjalanannya, ada hal-hal yang dikoreksi dari dalam diri dia yang kurang ya. Mungkin kamu bisa jadi di sini akan merasa, oh iya ya, aku terlalu banyak bicara nih gitu. Aku terlalu banyak menghabiskan energi aku nih untuk ngobrol-ngobrol sama orang atau memberikan inspirasi bagi orang lain. Sementara untuk diriku sendiri jadi nggak ada nih gitu ya. Ada orang seperti itu ya, dia memberikan inspirasi, berbagi pikiran sama orang lain gitu kan, memberikan ide-ide sama ketika berbicara dengan orang lain. Nah, ide ini udah diaplikasikan oleh orang lain gitu, malah kamu sendiri yang enggak gitu ya. Intinya kalau sudah banyak ide itu langsung dieksekusi gitu ya. Jangan larut di dalam kebimbangan. Lakukan dulu hal yang bisa kamu lakukan sekarang ya. Jangan ya, di sini saya lihat ya, ada beberapa di antara kamu ini punya banyak ide gitu, tapi belum dikerjain satu pun ya kan.
Ya, tindak lanjuti satu pun yang kamu kerjakan, setidaknya ada sesuatu yang kamu hasilkan daripada sama sekali enggak gitu ya. Oke, demikian untuk Leo, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat dan semoga berbahagia. Goodbye.